weiß ich von dir. Der Toten! Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah film sejarah Jerman yang menjadi kekalahan terbesar bagi Imperium bangsa Romawi yang berjudul Barbarian. Seperti apa kisah dan keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan peta yang terdapat sebuah wilayah besar Eropa Utara yang bernama Magna Germania, di mana wilayah itu dihuni oleh suku yang disebut bangsa Jermani. Terlihat di dalam hutan lebat anak-anak kecil suku Chauci tengah bermain serigala berbulu. Anak yang menjadi serigala itu bernama Amsgar, sedangkan wanita yang sedang menggendongnya adalah kakaknya yang bernama Tusnelda, di mana mereka berdua merupakan keturunan bangsawan dari suku Chauci. Hingga tak lama kemudian, datanglah kepala suku Chatti bernama Hadgan. Kedatangan Hadgan sendiri adalah untuk menyetujui penawaran ayah Tusnelda dengan mahar 5 ekor kuda. Namun, sikap kasar Hadgan yang membuat Tusnelda kesal. Und eine entschlossene Faust. Über den Preis müssen wir noch reden. Fang nicht schon wieder. Für so eine magere Frau. Du auch. Soll ich ihn für dich abstechen? Du bekommst nicht nur eine Frau, Hadgan. Du bekommst... Du wirst sehen. Setelah tawar-menawar selesai, ia akan datang kembali setengah bulan kemudian. Tak lama dari itu datanglah sekelompok orang Roma yang dipimpin oleh Mattheus. Mereka mendatangi suku Jermani sebagai utusan dari Gubernur Varus yang menetapkan upeti setiap suku senilai 20 ekor sapi atau 240 ton gandum. Non amplius remissuras. Warum? Varus equagenum ponderum frumenti. Ob es hier was zu holen gibt? Piciterum. Obis estridum. Wir geben uns 3 Tage. Mereka pun hanya diberi waktu 3 hari untuk mengumpulkannya, di mana hari itu merupakan pelanggaran perjanjian yang telah Sergimer buat dengan Varus. Sergimer merupakan kepala suku Chauci. Ia merasa kesal dengan hal tersebut dan memerintahkan Sergetas untuk melakukan musyawarah darurat antar kepala suku Jermani. Reichsbahnen, Abgaben. Von den Römern unterwerfen? Seit wann sind wir Germanen? Russ kann nicht gemeinsam. Was auf ich pisse. Passen auf dem Ding. Was haben wir davon, wenn wir Wir kämpfen! 10.000 Römer sind hier. einen prächtigen Haufen auf deinen Stink... Niemals! Du hast viel dafür geopfert. Wir waren in Frieden. Dalam musyawarah itu, hanya suku Buceri yang dipimpin Gamut Robert, di mana ia menyatakan tak akan memberikan upeti pada Roma, di mana Sergetas mengingatkan bahwa kekuatan pasukan Roma berkisar 15.000 orang, dan dengan terpaksa Sergimer mengikuti suara terbanyak untuk tidak melawan Roma. Tusnelda yang diam-diam mendengar musyawarah itu pun harus ketahuan oleh Volkwin dan Du beim Team. Reik ist kein richtiger Mann. Vorsicht, das weißt du. Jo. Dann mach doch. Ja, mach. Ja. Mach ich. Dann mach. hingga keesokan harinya, Arminius yang seorang perwira Roma yang terkenal cerdik mendatangi perkemahan Romawi. Di mana Varus meminta bantuannya dalam menaklukkan bangsa Jermani. Di sisi lain, Volkwin yang sedang bermain dengan adiknya didatangi utusan Sergimer untuk mengumpulkan upeti. Fehlt es Reik? Nein, selbst alle nicht genug Worte haben.
Wenn Schafe kommen auch mit. Wo ist der Rest? Du bist nicht der Rhein. Tak lama dari itu pasukan Roma yang dipimpin Mattheus pun datang. Melihat upeti yang dikumpulkan suku Ceursi sangatlah sedikit, Mattheus pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil secara paksa. Agge! Wir haben nicht mehr zu geben. Das könnt ihr nicht machen. Ius quod Roma exigit. Er sagt es. Rom wird das auch tun. Legato. Roma manet. Wie ein Adler küsst. Agge. Genua. Bahkan memerintahkan Sergimer untuk tunduk pada patung elang yang merupakan lambang suci dari Roma. Sergimer pun menolaknya. Namun Sergetas yang bersujud dan seketika Gut! di mana hal tersebut membuat Amsgar terluka parah yang membuat otak dan syarafnya rusak. Ia kemudian diobati oleh seorang tabib yang menyembuhkannya dari cacat otak. Melihat hal itu, Thusnelda mengorbankan darahnya untuk membalas dendam pada pasukan Roma. Mutter. Frauen des Waldes, Mutter des Blutes, Kraft. Mutter des Feuers und Zweifel. Und Schwester des Zorns, Tod und Verderben, Schwester. Hingga keesokan harinya, di perkemahan Roma, Gamot kepala suku Beurci ditangkap karena tak memberikan upetinya dan Extremam barbare. Vitelle. Libus itame non intelligent. Nari ab alio homine. Roma. Di sisi lain, Thusnelda dan Volkwin merencanakan balas dendam, yaitu dengan mengambil simbol suci Roma. Hingga malam harinya, Thusnelda dan Volkwin berhasil meyakinkan dua orang temannya dalam membantu misi mereka. Volkwin membuat Thusnelda sebagai wanita malam pesanan Mattheus, dan hal tersebut membuat mereka berhasil masuk ke dalam kamp pasukan Roma. Mereka kemudian mengajak penjaga tenda untuk berpesta. Namun tiba-tiba Ja, die wird ganz tief. bersamaan dengan itu, dua temannya masuk lewat saluran pembuangan dan masuk ke dalam sebuah tenda yang berisikan pasukan Roma dan Salve. Blutige! Fletscht bereit zum Angriff. Entschlossener. Wenn wir bereit sind. Was sie verdienen. akhirnya
Akhirnya mereka pun berhasil membawa patung elang tersebut. Hilangnya patung elang tersebut membuat Varus murka. Dami, uteam referam. Non paghi. Tanto. A te sedizione malenda. Sinut germanos mercenarios educam. Talione prefecta diutore utera. Di mana Arminius menyetujui untuk mengambil kembali simbol tersebut dikarenakan Arminius telah mengetahui siapa yang telah melakukan ini semua. Quare se clacchidit? Sikest. Ette quasi wian siket. Isti arman umana ferun. Krati barbaristun. Soite! Ora prima eve amor. Aufbruch bei Sonnenaufgang. Wo ist unsere Sprache? Sat est. Arminius bersama beberapa pasukan berangkat saat fajar tiba. Di sisi lain Thusnelda dan Volkwin menunjukkan patung elang tersebut ke seluruh penduduk desa. Hingga mereka merayakan dengan pesta pada malam harinya. Bersamaan dengan itu Arminius membagi pasukannya ke dua arah, sedangkan ia sendiri menuju ke pemukiman Churchi seorang diri, di mana kehadiran Arminius membuat para penduduk desa panik dan segera menyembunyikan simbol tersebut. Bring ihn rein. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor! Melihat Arminius seorang diri, Sergimer pun memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang dan mempersilahkan Arminius masuk. Dan ternyata fakta yang sangat spektakuler terungkap, di mana Arminius merupakan anak dari Sergimer, kepala suku Churchi. Salve, Vater. Ari kecil sedang dikejar-kejar oleh serigala. Beruntung, Volkwin dan Thusnelda menolongnya, di mana Thusnelda mengambil 3 taring serigala dan membaginya pada Ari dan Volkwin. Bersamaan dengan itu, tentara Romawi datang dan mengejar mereka. Sesampainya di rumah, ayahnya, Sergimer, menyerahkan Ari dan adiknya pada Roma sebagai jaminan perdamaian. Für den Frieden zwischen unseren Völkern. Dan kini Roma merubah nama Ari menjadi Arminius. Kita kembali ke perkemahan Roma. Sergetes melaporkan Volkwin lah yang telah melakukan semua ini. Sergetes melaporkan bahwa Volkwin lah yang telah mencuri simbol elang tersebut. Ich weiß, wo der Adler ist. Di sisi lain Sergimer menyiapkan elang untuk Arminius. Dan tiba-tiba So ist. Berkov datang dengan kampaknya dan menanyakan keberadaan Arminius. Dann wurden wir unser Recht.
Bersamaan dengan itu, Arminius datang ke sebuah bukit untuk bertemu dengan teman masa kecilnya. Namun, suasana hangat tersebut lantas berubah ketika Arminius menunjukkan bahwa merekalah yang mengambil simbol elang tersebut. Ihr nicht. Ich hasse jetzt Arminius. Du hattest keine Wahl. Was meinst du? Ihr habt den Adler gestohlen. Ist eigentlich klar, was ihr getan habt. Ja. Du findest das lustig? Ja. Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums mit Rom? Oder zum Krüppel geschlagen. Dann könnt ihr euer Leben weiterleben und Ich wusste immer, dass du eines Tages zurückkommen und auch sein würdest. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Volkwin dan Tusnelda pun meninggalkannya. Sampai di perkampungan Chaursey, Arminius disambut oleh Bergov dan Du hast ihm den Kopf abgeschlagen! Bist du ein Gott oder Vorteil? Recht. Will mein Freund wegnehmen will? beruntung nyawa Arminius diselamatkan oleh Volkwin. Hingga di dalam rumahnya, Sergimer mengobati luka Arminius dan memberikan simbol elang, kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dari Chaursey. Geh, solange du noch kannst. Du musst hier weg. Jetzt sorgst du dich um mein Leben. Du warst das Pfand für den Frieden. Du hast mich verraten. Die Römer hätten alles niedergebrannt. Viele Reichs haben ihre Kinder. Ich hatte keine Wahl. Neues Leben ermöglicht. Das habe ich mir selbst ermöglicht. Sementara Bergov yang baru saja tersadar, kini kembali mencari Arminius. Hast du noch nicht genug? Das römische Drecksvieh. Di mana Volkwin yang mengetahui kepergian Arminius lantas mengejarnya hingga ke dalam hutan. Di mana Volkwin meminta kembali simbol elang tersebut, namun Arminius tak memberikannya. Hingga kemudian Harry! Komm doch ran! setelahnya Arminius melanjutkan perjalanan, namun dengan luka yang cukup parah membuatnya harus terkapar di tengah hutan. Bersamaan dengan itu, Varus dan Sargetes datang ke pemukiman Chaursey, di mana ternyata Sergimer dan Varus sudah saling kenal sebelumnya. Varus adalah orang yang meminta Sergimer untuk menyerahkan anaknya sebagai tanda perdamaian dengan Roma. Kini anak tersebut bernama Arminius. Di mana Varus menanyakan keberadaan Volkwin, namun Sergimer enggan menjawab pertanyaan itu karena tak mendapati jawaban dari Sergimer. Ia pun memutuskan untuk pergi dari situ. Yang ternyata Varus membunuh seluruh keluarga Volkwin dan sementara Tusnelda aman karena Sargetes melindunginya.
Hingga malam harinya Volkwin tersadar dari pingsannya dan memutuskan kembali ke rumahnya. Sementara itu Varus menyalip seluruh keluarga Volkwin di permukiman Cersei dan memperingatkan siapapun yang berani menurunkannya akan digantung. Liefert mir unsere Standarte, der Frieden herrscht. Sie von den Kreuzen zu nehmen. Verräter! Verräter! Ich bin ein Verräter! Oder was, Volkwin? Wir Frieden halten müssen. Volkwin hat sich dem Reich widersetzt, beleidigt und das und zum Krüppel geschlagen hat. Mein Sohn. Still! Vor den Toten! Geht nach Hause! Tak lama kemudian, Volkwin pun sampai ke rumahnya dan langsung mendapati bahwa keluarganya telah meninggal semua. Volkwin, geh nicht weiter. Nicht. Du musst hier weg. Volkwin, du musst gehen. Wir werden dir folgen. Wir alle werden dir folgen. Ich muss hier raus. Ich muss. Setelah fajar tiba, Arminius akhirnya sampai ke kamp pasukan Roma. Rome alte de te gestit. Setelah keadaannya pulih, Arminius meminta untuk ditugaskan ke tempat yang lain. Berhadapan dengan teman dan keluarga membuatnya serba salah, dan ternyata Varus telah mengajukan Arminius sebagai kesatria. Namun ia meminta satu syarat lagi, yaitu membawakan kepala Volkwin. Onus legionis nostra eram rabuit. Reperies un perfecto. Volkwin. Tampak semua korban Roma berkumpul di sana. Keluarganya Volkwin yang disalib dan Amsker yang cacat. Tusnelda yang merasa tak tahan melihat keluarga Volkwin belum juga dimakamkan. Hingga akhirnya ia memutuskan menurunkan mayat dari keluarga Volkwin. Die Römer sind weg, jetzt gilt, was du sagst. Sie bleiben hängen. Mehl deines ersten Schwertträgers. Raus! Alle! Bleib weg! Wegbleiben! Kein Weg, lass sie da nicht hängen. Hängt sie ab. Abhängen! Helft mir! Sementara itu, terlihat Arminius yang tengah memburu Volkwin dan ditemani Mattheus dan beberapa prajuritnya. Di mana Mattheus terus mengolok-ngolok Arminius, mengingat ia berasal dari orang Jerman. Dubium. Stuas male cacatas, siderasti. Dele centurio. Hingga tak lama kemudian mereka pun tiba di Cersei. Sementara pesan terakhir Varus adalah siapapun yang menurunkan mereka akan digantung. Namun Arminius berpendapat lain. Holt sie von den Kreuzern bestand. Sud. Der Klucki was. Du hilfst ihnen. Di sisi lain, Bergov membawa Volkwin untuk bersembunyi di pemukiman suku Buceri. Du hast die Augen deiner Mutter gestohlen. Darauf die Geschichte zu hören.
Kepala suku Berchi merupakan paman dari Begov, di mana mereka disambut dengan baik di sana. Hingga malam harinya, Begov bercerita tentang pencurian patung elang tersebut, dan di saat Begov menceritakan apa yang dia alami suku mereka, sang paman pun rela untuk membantu. Namun, Volkwin masih memikirkan tentang keluarganya yang saat itu sedang dikremasi. Niemand will dich hier. Hau ab. Sie brennen! Ansgar! Hör auf! Sie brennen! Was kennt ihr? Di saat Volkwin dan kawan-kawan tertidur pulas, ia tak sengaja mendengar suara di mana hal itu membuat mereka terbangun dan bersiaga. Namun tiba-tiba atas kejadian itu membuat Bergov tewas, di mana mereka dikhianati. Ternyata kepala suku Berchi telah dibayar oleh Roma untuk menghabisi mereka. Und Thusnelda steht in Verbindung mit den Göttern. Als ich. Di sisi lain, Amsker yang terus membenturkan kepalanya seolah-olah ingin bunuh diri. Wenn du Ansgar liebst. Kemudian sang ibu membawanya melewati padang rumput. Di sana ibunya mengajak Amsker untuk bermain serigala dengan menutup matanya. Thusnelda kemudian membawa Amsker ke tempat seorang tabib, di mana tabib tersebut menyukai Amsker dan akan merawatnya. Sesampainya di rumah, ibu Thusnelda sudah ditunggu oleh Hadgan, di mana ia menanyakan Thusnelda. Tidak adanya Thusnelda di sana menandakan melanggar kesepakatan yang membuat Hadgan marah besar. Du hörst mir nicht zu, mein Freund. Eine Braut oder 5? Ich gehe nicht mit leeren Händen zurück. So ist aber. Di sisi lain, Volkwin dan kawan-kawan sampai di negeri kegelapan, yang konon negeri tersebut hanya dihuni oleh orang-orang yang mati dan tak ada satupun orang yang berani ke sana. Di mana Volkwin tak peduli dengan hal itu dan memutuskan untuk masuk ke sana. Jemals den dunklen Grund betreten. Das hier ist ein Ort für Untote. Jetzt niemand, der noch bei Verstand ist. Sementara temannya bernama Lucio berbalik arah karena takut. Wo ist Luco? Zu Hause. Bersamaan dengan itu, Matthäus dengan gaya bicara yang sangat sombong berbincang dengan Arminius yang ternyata memiliki pangkat yang lebih tinggi darinya. Stidia istava non jame commonet. Legione quinta decuma. Tus Germanicorum auxiliorum. Rae. Ne credro credui nos pres expedivere. Pannoni che ferri. Sia messillo con visti.
Tak lama kemudian prajurit Roma menangkap Lucio, mana hal tersebut membuatnya sangat ketakutan. Levios in Eum. Steh auf. Wer heißt du? Alles gut. Weißt du, wer ich bin? Setz dich zu uns ans Feuer. Namun Arminius menenangkannya dan mengajaknya makan malam bersama dengan menanyakan keberadaan Volkwin. Namun setelahnya, tiba-tiba Sagst du mir, wo Volkwin ist? Weiß es nicht. Kann. Dann dreh dich tot drin. Was der Toten. Nur der Toten. Versteckt sich Volkwin im dunklen Grund? Nicht raus. Dunkle Grund. Och det är något stugare låg. Seristrefferam. Uditorem non laudo. Confestim proficiscimur. mereka kemudian bergegas pergi ke negeri kegelapan. Sedangkan di negeri kegelapan sendiri, Volkwin dan kawan-kawan tengah berbincang dan Deine Schwester heiraten. Da schenkt sie mir eine Menge Kinder. Richtig. Onkel Eike. Freiheit gegeben. Agedum confige. telah menghabisi para bawahannya sendiri, di mana saat itu ia ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi dari ayahnya untuk membawa pulang kepala Volkwin. Ia pun kini telah beralih pihak dan kembali ke habitatnya sebagai orang barbarian. Terkait hal tersebut, Tusnelda pun mencoba untuk meyakinkan Arminius. Namun jiwa Arminius berada pada Roma, meski hatinya kini memihak suku barbarian. Setelahnya, ia kemudian membawa salah satu kepala dari golongan Volkwin untuk diserahkan ke Varus. Karena bagaimanapun, Varus tidak mengetahui wajah Volkwin yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, di kamp pasukan Roma terdapat Segimir yang bertemu dengan Varus, di mana Segimir memohon atas kebijakan Varus yang amat kejam tersebut, di mana Varus menilai bahwa Segimir tak lagi pantas menjadi seorang pemimpin kepala suku. Ia pun menawarkan Segimir untuk menurunkan jabatannya kepada putranya sendiri, yaitu Arminius. Arminio animale qui debes. Du bist Armin. Quo pacto natura, gerit reist. Ein Sohn folgt dem Vater erst. Tak lama setelah kepergian Segimir, Arminius pun datang di kamp pasukan Roma dan menyerahkan kepala Volkwin. Ia pun mendapat apresiasi dari Varus atas keberhasilannya tersebut, yang dimana Varus tak mengetahui bahwa kepala itu bukanlah milik Volkwin, melainkan temannya. Dalam hal tersebut, Arminius berharap agar ia tak ditugaskan di Germania. Namun faktanya, Varus malah berkeinginan agar Arminius menjadi kepala suku yang akan menggantikan ayahnya sendiri. Master Rex gentis tuae fieri. Ad hoc. Di sisi lain, terlihat Segimir pasrah akan keadaan bahwa dirinya harus rela melepas jabatannya, di mana hal itu membuatnya tak memiliki pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Berita kematian Segimir tak lama langsung terdengar sampai ke telinga para penduduk Seursi. Segetes yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk memanfaatkan situasi dengan menjabat sebagai kepala suku di sana.
Hingga setelah berhasil menghipnotis semua penduduk, ia pun mengundang para pejabat untuk sekedar merayakan pesta pora. Bersamaan dengan itu, Arminius perlahan mulai menerima kenyataan bahwa dirinya harus meneruskan jabatan sang ayah sebagai kepala suku Seursi. Meski awalnya tak terima dengan hal itu, ia pun mulai bangkit, bahkan kini ia merubah penampilannya bak seperti penduduk Seursi. Dengan itu, ia merekrut pasukannya bernama Talio untuk memperkuat desa Seursi. Niemand glauben. Dann ist es wohl klug, nichts zu sagen. Zahlt sich immer aus. Wenn dann. Di mana Arminius mulai mempertimbangkan untuk memberantas dengan menyerang Roma. Was ist los mit dir? Verlangst du nicht als ein paar Almosen? Dann solltest du vielleicht anfangen, an sie zu denken. Dich von Leuten wie mir auspeitschen zu lassen. Meuterei? Was? Die Römer spielen uns ihre Freundschaft nur vor. Ist offen darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, jedem Einzelnen. Selang beberapa saat saja, akhirnya Arminius tiba di tempat kelahirannya, yaitu Seursi. Di mana di tempat itulah ia bisa menemukan jati dirinya sebagai seorang barbarian. Tentu saja kedatangannya menjadi berita buruk bagi seorang Segestes, karena belum lama ia menjabat sebagai pemimpin, harus lengser saat itu juga. Zeigt uns seine Macht und Freundschaft. Danke für deine freundlichen Worte, Segest. Ich bin gekommen, um euch zu schützen. Und vor allem, die noch kommen werden. Und der rechtmäßige Nachfolger meines Vaters. Di sisi lain terlihat Volkwin dan Tusnelda tengah membawa barang jarahan yang akan mereka serahkan kepada suku Chatti dan berharap untuk menjadi sekutu mereka. Dabei. Namun sang kepala suku malah meremehkan seorang Tusnelda yang merupakan peramal Handa. So sollte ich nicht gleich deine Waffen nehmen. Und die Belohnung auf deinen Kopf gleich. So wie wir diese Waffen erbeuten. Wir holen uns unsere Tribute. Kopf und nicht den von Varus. Varus ist weit. Ich bin Tusnelda. Sie steht in Verbindung mit den Göttern. Akibat hal tersebut, lantas Volkwin membunuhnya di depan para anak buahnya. Jetzt! Wann kommt ihr Don? Dieser Mann! Ruskischen Brüder verraten. Euren Verwandten! Ist auch Leben. Dich. Und dich. Auch du hast das Zeichen Donas getragen. Akhirnya mereka berhasil mengambil alih suku tersebut yang dalam bawahan Volkwin dan Tusnelda. Dengan begitu kini mereka mendapat lebih banyak dukungan. Dan bagaimana cara mereka untuk menghasut suku-suku yang lain dalam melakukan misi besarnya, yaitu merobohkan Roma. Ein Bote der Cherusker will mit euch sprechen. Tak lama kemudian, mereka pun kembali bertemu dengan Arminius yang ternyata memiliki tujuan yang sama, di mana Arminius berencana untuk menyatukan suku-suku lain dalam berjuang bersamanya. Eure Feinde sind meine Feinde. Gegen seine eigenen Männer gekämpft hat. Römer. Namun hal tersebut tak akan mudah, dikarenakan mereka telah mengetahui kalau Arminius adalah bagian dari orang-orang Roma. Maka terpintaslah sebuah ide dari Arminius, yaitu dengan menikah dengan Tusnelda, di mana mereka sama-sama mengetahui bahwa Tusnelda adalah orang tersohor di kalangan barbarians. Dan Musst du mich heiraten? singkat cerita, Arminius pun kembali ke desa Seursi dan tak perlu menunggu waktu yang lama, mereka menggelar upacara pernikahan. Lihat banyak kepala suku-suku lain hadir dalam upacara tersebut, serta mereka menyambut baik kedatangan Arminius. Sehr großzügig, Alderich. Ja, und du als Anführer. Vermählung dieses Geschenk
Bersamaan dengan itu, Volkwin yang berada di tengah hutan pun harus mendapatkan nasib yang sial, di mana beberapa prajurit Roma telah menemukannya dalam kondisi mabuk berat dan hingga keesokan paginya, Arminius mendapat kabar dari bawahannya bahwa Volkwin telah tewas dibakar. Wenn wir jetzt aufgeben. Nicht zu Varus. Namun yang sebenarnya itu bukanlah mayat Volkwin, melainkan budak dari suku lain. Sedangkan Volkwin sendiri kini telah dibawa ke kamp Roma untuk dijadikan seorang budak. Sie haben die Stadt. Wie heißt du? Es Volkwin Wolfsberg. Arminius dan Thusnelda pergi untuk menghadap Varus, di mana mereka meminta Varus untuk mengumumkan tentang pernikahan mereka. Varus pun merasa bahagia akan hal itu, di mana anak angkatnya kini telah memiliki seorang istri yang cantik seperti Thusnelda. Namun bukan itu titik poinnya. Karena saat ini Varus tengah mendapat sedikit masalah terkait dengan beberapa suku barbar yang tak mau memberikan upeti mereka. Maka ia pun meminta pada Arminius untuk menangani masalah tersebut dengan mengambil anak-anak dari masing-masing kepala suku. Di mana hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, mengingat dirinya dulu adalah anak dari suku Barbarian. Die Römer verehren dich. Auf welcher Seite stehst du, Ari? Wir holen uns jetzt die Söhne der Rex. Hau mir. Akan tetapi Arminius tetap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Varus. Meski di balik itu, ia memiliki rencana yang lain. Satu persatu ia masuk ke desa dan mengambil anak dari kepala suku masing-masing. Du kannst nichts dagegen tun. Tentu saja dalam hal tersebut membuat kepala suku merasa sangat keberatan dan sangat terpaksa. Namun mereka tak berbuat banyak dikarenakan mereka takut akan ancaman yang Roma berikan. Manusfest am nächsten Vollmond. Wir nehmen den Rex ihre Söhne. Tak lama dari itu, Arminius pun mengadakan sebuah pertemuan antar kepala suku. Lantas seketika ia pun menjadi sasaran amarah dari para kepala suku tersebut. Denk an deinen Sohn. Ihr könnt gar nichts tun. Arminius tak gentar sedikit pun, karena di balik itu, ia masih menyimpan sebuah rencana yang besar. Arminius kemudian mengungkapkan alasannya mengapa ia tega mengambil anak-anak mereka. Schwach ist, sich gegen Rom zu widersetzen. Wolf steht vor der Tür. Euren Söhnen geht es gut. Selepas dari itu, sebenarnya anak-anak mereka masih berada di desa Seursi dan tidak akan pernah diserahkan pada Roma. Di mana ungkapan tersebut membuat mereka berhasil mengambil hati dari kepala suku. In unserem Dorf. Ich wollte, dass es euren Söhnen anders geht. Meine Familie zu vergessen, meinen Glauben, meine Wurzeln aus unserem Boden gerissen, weil man einen können. Und wie? Ich habe ihre Schlachten geschlagen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Unbesiegbar, aber genau das ist ihr Wissen, wie man sie tötet. Für unsere Freiheit! Gemeinsam kämpfen! Zum Siege! Membuat para penghuninya bersemangat kembali dalam melawan Roma. Namun pasukan mereka belum cukup kuat untuk melawan pasukan Roma yang berjumlah sekitar 15.000 personil. Namun sebagai tentara perwira Roma, Arminius telah memiliki rencana, yaitu dengan memancing musuh masuk ke dalam hutan dan menghabisinya di sana. Sie einfach Stück für Was ist, wenn sie aus dem Wald herausfinden? Wir zwingen sie zum Rückzug. Hingga keesokan harinya, Arminius menghadiri sebuah pertemuan bersama para pejabat Roma, termasuk Varus. Di mana dalam pertemuan tersebut, Arminius mencoba menggiring sang ayah ke dalam rencana yang telah ia buat bersama para kepala suku Barbarians. Iter facimus, nes parvus prius extinguere. Suade tagmina declinemus. No est usquaduer novum expectare incogniti.
Tamen odie. Quod Roma nunquam fuit. An metuis, Emilia liberorum Romae. Itur de re decretum, ros exempla. Tak lama dari Arminius menjelaskan, tiba-tiba Segestes datang dan mengatakan bahwa pria yang bernama Arminius berencana akan mengkhianati Roma. Apakah kebohongan Arminius akan terbongkar? Dan bagaimanakah ia menjalankan itu semua? Tentu saja kisahnya berlanjut di episode selanjutnya. Di mana Segestes mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang kebohongan dari Arminius. Will euch in einen Hinterhalt locken. Von Volkwin Wolfspeer. Volkwin lebt. Hier. Nos tibi mentitus est, vis servit. Ego te proditurus sum, pater, ectus verus est. Militum quindecim millibus, adiuvantibus quingentis, imperii Romani. Oxane. Setelah mengungkapkan semuanya, tentu saja Varus lebih mempercayai Arminius, di mana ia mengancam akan membunuh Segestes jika berani mempermainkannya, dan tetap menjalankan saran dari Arminius. Barbaros istos exempla Romana. Arminius. Setelahnya, sekitar 17.000 pasukan Roma yang dipimpin langsung oleh Gubernur Varus, dan tak ketinggalan seorang Arminius. Meski memiliki belasan ribu personil berbaris dengan sangat rapi, yang terlihat seperti membelah belahan hutan. Samaan dengan itu, gabungan suku-suku barbar dan Thusnelda telah mendapat kabar bahwa pasukan Roma telah bergerak dengan jumlah yang sangat banyak. Hab ich noch nicht gesehen. Mendengar hal tersebut, membuat para orang barbar mulai merasa takut. Ditambah lagi rombongan pasukan Hadgan yang memutuskan untuk mundur, di mana hal itu membuat pasukan suku barbar semakin berkurang. Vorher schon viel zu wenig. Kämpfe nur, wenn ich auch gewinnen kann. Arminius riskiert sein Leben, um die Legionen und ihr zweifelt? Wodan hat gesehen, was kommen wird. Ihr wollt Gewissheit? Haben fressen ihre Eingeweide. Ihr vergesst, was du heute vollbringst. Rick Alderich? Namun dengan kepercayaan dan keyakinan yang dibawa Thusnelda, membuat para orang barbar mulai percaya diri dan yakin bisa mengalahkan pasukan Roma. Dengan sesuai rencana, akhirnya pertempuran pun tak terhindarkan. Tötet sie alle. Di mana kabar gugurnya barisan depan tersebut telah sampai di telinga Varus. Piamus nos in apertum. Memutuskan untuk mundur dan memilih jalan lain. Gak pasukan Roma berkumpul di sebuah tanah lapang untuk memulihkan ketertiban. Kembalinya mereka di sana, tiba-tiba disusul oleh seorang pasukan Roma yang dalam kondisi terbakar. Seiring dengan itu, pasukan barbar termasuk Arminius yang berdiri di barisan paling depan dan direspon dengan penuh menyedihkan oleh Varus.
Tak lama dari itu, perang antara suku barbar dan Roma berkecamuk dengan hebat. Di sela-sela peperangan, Falcon yang diikut sertakan sebagai budak akhirnya bisa meloloskan diri dan langsung membalaskan dendam sang keluarga. Dass wir nur gewinnen können, wenn wir unsere klare Strategie haben und die des Feindes zerstört. Sementara itu di sudut lain pertempuran, terlihat bagaimana seorang Varus yang hanya bisa terdiam sekaligus tak percaya telah menyadari bahwa dirinya telah dikhianati oleh anak kesayangannya sendiri. Dan melihat hal itu, ia memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri tepat di hadapan Arminius. Das glaubt, anders fühlt. Samaan dengan gugurnya Varus, terlihat Segestes dan Hadgan memutuskan untuk kembali, yang seolah-olah dari awal mengikuti perang tersebut. Layaknya seorang pahlawan, Segestes kemudian memenggal kepala Varus. Dengan ini pasukan Roma akhirnya terkalahkan dan sebagian dari mereka memutuskan untuk mundur karena tak sanggup menghadapi kegilaan suku barbar dalam berperang. Du hast es dir von allen am meisten verdient. Wenn ich König aller Stämme werde. Dengan ini, Arminius layak menjadi seorang raja dari suku barbar. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan sosok Thusnelda yang begitu banyak mendapat pujian atas keberhasilannya dalam menyatukan suku barbar. Das wächst schon eine Weile. Deines Königs. Dan demikianlah kisah dari suku barbar season pertama sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye, love you. Antonio. Hello, welcome back with me again di RBB. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah film yang berjudul Beneath Us. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kencangkan celana dalam, siapkan sebatang rokok, karena sebentar lagi kita akan masuk ke alur ceritanya.
Film diawali dengan memperlihatkan pemuda Meksiko yang tinggal di Amerika secara ilegal. Ia bernama Mamo, di mana ia sengaja mengunjungi kakaknya yang bernama Ale. Yang usut punya usut, keseharian mereka selalu bekerja sebagai tukang porter. Dan dengan ketidakjelasan penghasilan yang didapat, Mamo mulai mengeluh serta berniat kembali ke Meksiko. Namun tidak dengan Ale yang jauh lebih mengerti dengan keadaan, di mana Ale sendiri telah memiliki keluarga. Kita juga bisa melihat para imigran ilegal, bukan hanya mereka berdua saja, di mana banyak para pendatang yang ujung-ujungnya menjadi pengangguran di negara orang. Penghasilan mereka pun harus dibagi satu sama lain. Maka dari itu, mau adik ataupun kakak sekalipun, Ale masih saja merahasiakan beberapa pendapatannya secara diam-diam. Awalnya pendapatan tersebut akan ia gunakan untuk pulang ke Meksiko. Namun apa daya, keinginannya harus pupus karena uang tersebut sudah terpakai untuk keluarganya. Ketika hari berganti, Ale terlihat sangat bersemangat untuk mencari pekerjaan. Jauh berbeda dengan adiknya yang begitu malas, di mana untuk sarapan pagi, mereka harus berbagi bersama dua kerabat yang bernama Tony dan juga Hector. Hingga tak lama kemudian, terlihatlah nyonya besar yang baru saja memborong beberapa barang, di mana merasa ada kesempatan, mereka pun langsung memanfaatkannya. Mereka sengaja membantu sekaligus meminta beberapa pekerjaan. Ale berkata bahwa mereka berempat siap untuk menjadi kuli bangunan. For everything, more money, build, we clean, we fix. You three. My brother. Memo. Dan pada akhirnya, nyonya besar bernama Alice pun tertarik untuk memperkerjakan mereka. Yang tak perlu menunggu lama, disepakatilah bahwa setiap orang akan mendapatkan bayaran $500. 500 each. Yeah, we can do for 500. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kediaman Alice yang begitu mewah. Di sini Ali beserta 3 lainnya langsung bekerja, di mana mereka diberikan sebuah tugas besar, yakni membangun ulang sebuah rumah. Selama bekerja, Alice selalu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bahkan ia merasa tidak keberatan ketika Hector tengah menggodanya. Dan ternyata terlihat Alice telah memiliki suami. You can be the carne inside there, puto. ¿Serías me? Just fucking with you, puto. Di sela-sela bekerja, terdapat suatu kejanggalan di mana bor yang akan mereka gunakan malah terdapat sehelai rambut. Thank you. Namun hal itu tak begitu mereka pedulikan, mengingat Alice merupakan majikan yang sangat baik. Hingga malam hari pun, mereka masih melakukan pekerjaan masing-masing demi mendapatkan sebuah dolar. Tonio, ojo, y se parece un celular. It's my fault. I don't call her. Eso es de trabajo. Namun seiring berjalannya waktu, mereka telah merasa kelelahan, sehingga mereka pun tertidur pulas dalam sekejap. Mereka dibuat terkejut ketika Alice membangunkan mereka dengan cara yang sangat kasar. Well, then, when you haven't finished your job. Do I look like a fucking immigrant? You know what? We will just please leave. No. I just don't want you to feel like I'm unfair. Di mana Alice berkata bahwa ia tidak akan membayar mereka selagi pekerjaan belum selesai. Dari situlah mereka mulai merasa bingung dengan sikap Alice yang menjadi sangat mengerikan. Namun apa boleh buat, mereka pun kembali melakukan pekerjaannya. Hingga pagi hari pun tiba, terlihat Ale beserta kawan-kawan masih melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain diketahuilah bahwa kekasih Alice yang kaya itu bernama Ben. Cukup menggunakan remote pagar, Ben rutin untuk keluar masuk dari rumah Alice. Hanya saja, tak ada yang menyangka bahwa setiap pagar sudahlah dialiri arus listrik.
di mana ini bukan pertanda yang baik bagi mereka. Apalagi Alice merupakan orang yang paling perfeksionis sejagat raya, di mana ia tak segan-segan membasmi apapun yang membuat rumahnya terlihat kotor. Sedangkan di luar rumah, Ale terus memantau kerja Mamo yang tak kunjung selesai. Sebagai kakak, Ale berharap agar Mamo bisa lebih giat untuk menjalani hidup, di mana saat tengah hari mereka berempat semakin merasa letih serta tidak fokus. Dan ketidakfokusan itu membuat Tony teledor, di mana tangannya juga ikut terpotong. Alhasil secara cepat mereka seketika meminta bantuan pada Alice. Dengan sangat tidak niat, Alice hanya memberikan alkohol dan kapas kecil yang diberikan kepada Tony dan memaksa mereka untuk melanjutkan pekerjaan. Isn't that bad? Wait, he needs the hospital. An ambulance. Of course they'll want your information. I'll hold you. Jika tidak, ia tidak akan segan untuk melapor polisi bahwa terdapat imigran yang ilegal yang menyusup ke rumahnya, di mana hal itu membuat Hector menjadi semakin kesal. A lot of trouble with the police for hiring forced to tell the story. But you breaking you're almost done. Hector, Hector, cálmate. She's gonna call the police. Why risk? Let's finish the job. Seiring waktu berjalan, ia pun mulai berpikir bahwa rumah itu layaknya seperti penjara. Dari situlah Hector kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Alice secara diam-diam. Hold around. Vamos a salir así como entramos, control remoto. Muy fácil. No, Memo, ¿dónde vas? Don't be stupid. Hey, estás como pinga. What the fuck are you whining? Di dalam rumah, Hector tak menemukan keberadaan Alice maupun Ben. Hingga tak lama kemudian ia berhasil menemukan kunci mobil milik Ben. Namun baru saja merasa senang, tiba-tiba He broke into my home. Setelah kejadian itu, mereka pun memantau selama pekerjaan berlangsung, yang siap dengan senjata laras panjang maupun dekat. ¿Quieres terminar como actor? Come stand right here. Singkat cerita, bagian lantai sudahlah terselesaikan, di mana untuk pekerjaan selanjutnya Tony dan Memo disuruh untuk membereskan bekas darah dari Hector. 15 million people, undocumented. Who are these people? Are they criminals? Sembari dipantau, Alice berniat memberikan tantangan, di mana ia memaksa kedua pria itu untuk mengatakan bahwa mereka sangatlah bahagia. I am happy. Happy. Hingga tak lama kemudian datanglah tamu, yang ternyata pria ini adalah seorang agen jual beli rumah. Tetapi ia tak mengetahui bahwa Anne beserta Alice sudah menyembunyikan ketiga kuli di sekitar kebun. Bahkan lokasi mereka mengobrol pun merupakan lokasi dari tewasnya Hector. First things first. It's bad news. Oh. So, I have a young couple on the line. of course. They're gonna hate this place. Setelah itu ketiga kulit tersebut disuruh untuk menanam sebuah pohon, di mana Alice yang sudah lama tak melihat pria selain Ben seketika menyuruh mereka untuk melepas busana. Sehingga sepanjang hari yang tersisa, mereka bertiga harus bekerja tanpa tertutup sehelai benang. I can finish for him. What? Oh, well, bring me the shovel. Okay, that's enough. Setelah merasa cukup, barulah pakaian mereka dikembalikan. Hingga malam harinya pun tiba. Dan pekerjaan masih terus dilakukan, di mana Mamo secara tak sengaja menemukan kabel jaringan yang mengantarkan daya listrik ke rumah itu.
I need a shovel. Di mana saat itu juga ia segera meminta cangkul dengan berbagai alasan, yang untungnya Alice mengizinkan permintaan Mamo tersebut. Alhasil, tepat momen tersebut kabel itu pun berhasil diputus oleh Mamo dan Hermano mayor, we're gone. Andrew! So where's he gonna go? The power's out! selama pelarian, Tony sebenarnya hampir berpapasan dengan polisi yang tengah sibuk mendengar musiknya. Namun sayang dari kejauhan, Tony harus mendapat tembakan oleh Ben hingga tewas. Bersamaan dengan itu, Ali bersama Mamo terus berusaha mencari bantuan. Namun keberadaan mereka harus disadari oleh anjingnya Alice, yang membuat Ali harus tergigit. Ketika hari berganti, keadaan di rumah pun benar-benar hening, di mana keberadaan Memo dan juga Ale tak terlihat sama sekali. Yang ternyata Ben bersama Alice tengah bersiap untuk menyambut calon pembeli rumah tersebut. Di mana ternyata Ale dan Mamo telah ditempatkan di ruang bawah tanah yang terdapat banyak sekali kuli yang mati di sana, dan nasib mereka pun juga sama persis dengan nasib Ale dan Memo. Awalnya para kuli itu ditawarkan untuk sebuah pekerjaan, yang padahal setelah pekerjaan itu selesai, para kuli tersebut langsung dikubur di bawah bangunan yang mereka kerjakan. Dan pada saat yang bersamaan, rumah buatan Ali beserta kawan-kawan pun turut ditunjukkan. Tetapi disinilah wanita pembeli itu mendengar suatu yang janggal tepat di bawah rumah itu. The finish. Namun sayang kecurigaan itu harus lenyap seketika tanpa ada arti sama sekali. Dengan keadaan seperti ini, Ale dan Mamo hanya bisa berharap dan berharap, di mana Ale yang awalnya semangat pun harus kalah semangat dengan sang adik, mengingat kaki Ale sudah terluka parah akibat gigitan anjing. Sampai ketika Mamo pun teringat bahwa mereka sempat menyembunyikan sebuah pisau, yang mana pisau itu pun segera dimanfaatkan oleh Memo untuk membuat sebuah celah lubang. Namun secara tak diduga, rencana itu benar-benar berhasil. Mereka segera naik ke permukaan ketika hari sudah mulai gelap. Dan tak perlu berpikir panjang, Memo pun bertekad untuk mencari bantuan di luar sana. Yang untung saja, tepat di momen tersebut Ben baru saja tiba dengan mobilnya. Dan sebelum pagar tertutup kembali, Memo dengan secepat kilat menyelinap keluar. Tak lama dari pelariannya pun, ia melihat sebuah rumah kecil yang sontak saja Memo segera memasuki rumah tersebut. Tetapi disinilah Memo langsung ditodong oleh seorang kakek-kakek. Setelahnya Memo tak kunjung kembali, dan ujungnya Ale harus kembali disekap oleh Alice yang semakin menggila dengan menyiksa bertubi-tubi. Is it everything you hoped it would be? Almost over. Basta.
I had help. Ben yang melihat Ale terjatuh dalam ruangan bawah tanah pun seketika menyusulnya, di mana Ben dibuat bingung dengan banyaknya kuli yang berada di ruangan itu. Ale yang melihat ada kesempatan pun seketika tak menyia-nyiakannya. Setelah kematian Ben, Ale bersiap untuk pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata ia tak akan pergi begitu saja, di mana kali ini Alice akan dibuat jera terlebih dahulu. Alice yang sebelumnya berlaku semena-mena seketika merasa takut untuk pertama kalinya. Terlihat ia tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan Ale. Dan dari situlah Ale sadar bahwa si pemilik benar-benar sadis, di mana banyak berbagai rumah telah dibangun oleh para kuli, namun berujung dengan kematian. Dalam keadaan terdesak, Alice masih sempat memberikan perlawanan. Where's Ben? So this is your plan, huh? And you bury us? It's a good plan. Right. Putita, ve rodillas y ruégame por tu vida. Oh, please. Dan dari situlah pelarian Alice telah disadari oleh sang kakek yang tengah menyiram tanamannya. Dan beberapa hari kemudian, rumah tersebut sudah dipenuhi oleh para polisi. Olah TKP pun dilaksanakan secepat mungkin, di mana keadaan rumah benar-benar kacau. Dan dari sinilah dapat diketahui bahwa Mamo juga ikut terbunuh, di mana Mamo yang sebelumnya berada di rumah kakek tua untuk meminta bantuan, yang ternyata kakek itu bukanlah sembarang kakek, melainkan ia adalah seorang tetangga yang telah mengetahui segala keburukan dari Alice dan Ben sedari lama. Bersamaan dengan itu, Ale kembali datang untuk membeli tiket pulang ke Meksiko. Namun kali ini ia tidak akan kekurangan uang lagi, dikarenakan kalung milik Alice dijualnya dengan harga yang sangat mahal. Dan semenjak hari itulah, berita para kuli imigran langsung menjadi viral, di mana pemerintah setempat berjanji bahwa para imigran akan diberi pekerjaan asal mereka datang dengan secara resmi. Dan film pun tamat. Okay, hold up, sir. Pesan-pesan yang dapat diambil dari kisah di atas ya adalah mengajarkan kita tentang keberanian menghadapi kesulitan, persaudaraan yang kuat, dan pengharapan terhadap pengorbanan orang lain. Jangan menyerah, tetap semangat. Love you. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai bertemu di alur cerita selanjutnya. Bye bye.